Legenda Dewa Bintang. Chapter 116. Kembalinya Luoli. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat dan tidak terasa setahun sudah berlalu, akan tetapi Xiaolang masih belum juga sadarkan diri, bahkan misi yang dijalankan oleh Silong dan Dao Fang sudah lama selesai. Mereka berdua berhasil menumpas para kultivator kegelapan dan sekte-sekte aliran hitam yang berkomplot dengan mereka, bahkan nama keduanya juga sudah terkenal di benua Bintang Selatan. Ketiga bawahan Xiaolang, dan ketiga tetua agung tengah berkumpul di kediaman pemimpin sekte. Mereka berenam membicarakan mengenai kasus yang dialami oleh Xiaolang. Mereka sempat merasa bahwa Xiaolang terkena kutukan. Akan tetapi di tubuh Xiaolang sama sekali tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia terkena kutukan. Selama setahun ini berbagai macam usaha telah mereka lakukan akan tetapi tidak satupun usaha mereka yang membuahkan hasil. Jangankan untuk membangunkan Xiaolang bahkan mengembalikan kultivasinya yang hilang saja mereka sama sekali tidak bisa. Sudah setahun sejak Tuan seperti ini, tapi sampai sekarang dia masih belum sadarkan diri juga, ucap Xiao Guang. Sekarang kita hanya bisa berharap semoga pemimpin baik-baik saja, ujar Tang Song. Mereka berenam nampak sangat sedih dengan keadaan Xiaolang, namun mau bagaimana lagi mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun, sebab gejala yang dialami oleh Xiaolang sangatlah aneh. Jika saja itu adalah penyakit mungkin mereka bisa berusaha, akan tetapi yang dialami oleh Xiaolang adalah layaknya tubuh yang telah kehilangan roh, atau bisa dikatakan hidup tapi mati. Di tempat lain, Shen Liu dan Luo Li nampak baru saja selesai melakukan latihan. Setelah setahun lamanya ia berlatih dan belajar bersama Shen Liu, akhirnya Luo Li bisa mengendalikan sepenuhnya kekuatan dari nadi es yang sekarang telah menyatu dengan tubuhnya, bahkan bisa dikatakan bahwa nadi es adalah tubuhnya sendiri. Shen Liu sendiri sangat bangga dengan keberhasilan Luo Li selama setahun ini, selain didukung oleh kekuatan fisik yang langka, lah juga didukung oleh kecerdasannya. Hal itulah yang membuat Luo Li berhasil mencapai tahap expert tingkat akhir dalam waktu setahun. Lier, sekarang sudah saatnya kau kembali, dan ingat jika ada para dewa maka usahakan jangan sampai terlihat oleh mereka. Untuk saat ini kau masih belum bisa menghadapi para dewa, kata Shen Liu. Baik ayah, akan aku ingat pesan ayah dengan baik, jawab Luo Li. Shen Lu menganggukkan kepalanya kemudian ia membuka celah dimensi untuk Luo Li. Sebelum pergi Shen Liu juga memberikan pedang kepada Luo Li. Pedang tersebut bukanlah pedang biasa melainkan pedang pusaka tingkat legenda. Awalnya Luo Li merasa ragu untuk menerima namun Shen Liu mengatakan bahwa pedang tersebut hanya cocok untuknya. Shen Liu juga mengatakan bahwa pedang itu bernama Pedang Hawa Dingin. Setelah selesai berpamitan kepada Shen Liu, Luo Li kemudian memasuki celah dimensi yang telah dibuka oleh Shen Liu sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik saja Luo Li telah keluar dari istana Shen Liu dan muncul kembali di hutan yang tidak jauh dari sekte Bulan Sabit. Jika aku tidak salah ingat ini adalah hutan yang tidak jauh dari sekte, gumam Luo Li. Luo Li kemudian menyimpan pedang pemberian Shen Liu ke dalam cincin ruangnya. Setelah itu Luo Li melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah sekte Bulan Sabit. Selama perjalanan pulang Luo Li terus saja mengagumi segala macam hal yang indah yang ada di bawahnya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia bisa melihat pemandangan yang begitu indah, dan itu pun bersama dengan Xiaolang. Aku rasa kakak sudah kembali dari misinya, gumam Luo Li kemudian melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Di tempat Xiaolang berada, lah masih terus menggempur para monster yang terus berdatangan ke arahnya. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak monster yang telah berhasil ia kalahkan, dan sudah tak terhitung pula tak terkena serangan dari para monster tersebut. Meskipun demikian, Xiaolang tidak pernah mau menyerah dengan keadaan.
meskipun terkadang dia terdesak namun dia selalu saja memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Hah? Ini adalah gelombang terakhir untuk hari ini. Akhirnya aku bisa beristirahat, gumam Xiao Lang setelah mengalahkan monster terakhir. Aku rasa sudah 1 bulan aku berlatih di sini, berarti hanya tinggal 1 bulan lagi dan aku akan bisa keluar dari tempat ini, ucap Xiao Lang dengan wajah senang. Setiap harinya selama 1 bulan itu, Xiao Lang selalu bertarung dengan para monster tingkat tinggi. Jika ingin beristirahat maka dia harus mengalahkan jutaan monster yang terus berdatangan ke arahnya. Terkadanglah harus terpaksa bertempur selama berhari-hari sebab para monster yang tak kunjung habis. Akan tetapi untuk sekarang Xiao Lang sudah terlihat mulai terbiasa dengan para monster yang terus berdatangan setiap harinya. Jadi sekarang dia juga sudah bisa mengalahkan semua monster yang datang sebelum waktu istirahatnya tiba. Aku harus bersabar dan harus lebih semangat lagi, agar latihan ini segera selesai, ucap Xiao Lang sambil merebahkan tubuhnya di atas tanah. Satu hal yang tidak Xiao Lang ketahui adalah, waktu di tempatnya sekarang dan waktu di dunia sangatlah berbeda. Memang waktu di tempat Xiao Lang berada saat ini baru saja berlalu selama 1 bulan, akan tetapi di dunia nyata waktu sudah berlalu selama 1 tahun, yang artinya Xiao Lang akan terjebak di sana selama 2 tahun lamanya. Setelah terbang selama hampir 3 jam akhirnya Luoli sampai juga di Sekte Bulan Sabit. Tanpa pikir panjang Luoli langsung masuk ke sekte tersebut dan langsung menuju ke kediaman Xiao Lang. Setelah mendarat di tanah Luoli segera bergegas masuk ke kediaman tersebut dengan wajah yang gembira. Ucapan Luoli tertahan saat melihat ketiga tetua, termasuk ayahnya sedang berkumpul di kediaman Xiao Lang. Selain itu di sana juga ada 3 pria yang sama sekali tidaklah kenal. "Lier, akhirnya kau kembali juga," ucap Luo yang kemudian langsung bergegas menghampiri Luoli dan memeluknya. "Ayah, ada apa ini? Di mana kakak?" tanya Luoli penasaran. Ekspresi wajah Luo yang seketika berubah, tidak hanya dia saja bahkan kedua tetua dan ketiga pria lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Luoli yang semakin penasaran dan bingung dengan ekspresi mereka mencoba untuk tetap tenang dan berpikiran yang baik. Luo yang mengetahui bahwa putrinya tersebut sedang bingung langsung mengajak Luoli ke dalam kamar Xiao Lang. Luoli yang semakin bingung hanya mengikuti saja. Setelah sampai di kamar Xiao Lang, tubuhnya seketika bergetar hebat dan tiba-tiba saja semua tenaganya seakan terhisap keluar. Air matanya jatuh seketika itu juga saat melihat tubuh Xiao Lang yang tengah terbaring tak sadarkan diri. Luoli langsung berlari dan menghampiri tubuh Xiao Lang. Ia kemudian memeluk tubuh tersebut. Seketika tangisannya pecah. Luoli berteriak dengan keras memanggil nama Xiao Lang sambil berharap Xiao Lang akan mendengarnya dan segera bangun. Namun apa daya Xiao Lang sama sekali tidak bisa mendengar suaranya, meskipun dia berteriak sampai suaranya habis. Tangisan yang seharusnya adalah tangisan kebahagiaan, seketika berubah menjadi tangisan sedih dan penuh dengan perasaan yang tidak karuan. Bahkan ia merasa sedikit menyesal karena telah pergi meninggalkan Xiao Lang. Chapter 117. Ujian dari Sang Penguasa. Luo yang tidak tega melihat putrinya menangis mencoba untuk menenangkan Luoli dengan mengatakan bahwa Xiao Lang masih hidup dan ia baik-baik saja. Luo yang kemudian menceritakan semuanya kepada Luoli bahwa sebenarnya Xiao Lang hanya kehilangan kesadarannya saja. Luoli mencoba untuk berhenti menangis sambil mengusap air matanya, lah akhirnya bisa merasakan sedikit ketenangan dan ternyata dia sudah salah beranggapan. Akan tetapi dia tetap sedih sebab orang yang lah sayangi sudah tidak sadarkan diri selama setahun lebih. "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Luoli. Untuk lebih jelasnya,
sebaiknya kau tanyakan kepada ketiga bawahannya, jawab Luoyang. Luoli mengangguk kemudian keluar dari kamar Xiaolang, langsung menghampiri Xiao Guang dan yang lainnya. Meskipun Luoli tidak mengenal mereka tapi bisa menebak bahwa mereka bertiga adalah bawahan Xiaolang. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, tanya Luo. Maaf Nona, aku akan menjelaskan semuanya, tapi sebelumnya aku turut bahagia karena sekarang Nona sudah baik-baik saja, bahkan sekarang kekuatan Nona sudah sangat hebat, jawab Silong. Jika aku tidak salah ingat, bukankah kau Silong? Tanya Luoli. Benar sekali Nona, ternyata Nona masih mengingatku, jawab Silong ramah. Silong kemudian menceritakan semuanya kepada Luoli dengan sangat rinci, di mana awalnya Xiaolang memasuki lembah yang disebut sebagai lembah kematian, lalu di dalam lembah tersebut Xiaolang berhadapan dengan tengkorak iblis, hingga akhirnya Xiaolang memutuskan untuk melakukan kultivasi sesuai saran yang diberikan oleh Xiao Guang, akan tetapi sejak saat itu Xiaolang tidak pernah membuka matanya lagi sampai saat ini. Luoli mendengarkan cerita Silong dengan seksamalah berharap dari cerita yang ia dengar, ia bisa menemukan permasalahannya ada di mana. Namun sayangnya sampai Silong selesai bercerita sama sekali tidak menemukan apapun dan bahkan ia malah tambah bingung dan penasaran dengan apa yang telah menimpa Xiaolang. Di tempat Xiaolang berlatih, seperti biasanya Xiaolang sudah bersiap-siap untuk menunggu gelombang monster yang akan segera datang ke arahnya. Akan tetapi setelah lama menunggu para monster tersebut tak kunjung muncul. Hingga beberapa saat kemudian pria misterius yang sebelumnya muncul di hadapan Xiaolang. Ada apa lagi? Apa aku melakukan suatu kesalahan? Tanya Xiaolang. Tidak, sama sekali tidak. Kedatanganku kali ini hanya untuk memberitahumu bahwa latihan yang kau jalani bersama para monster telah selesai, dan sekarang kau akan melakukan ujian, untuk membuktikan apakah kau pantas atau tidak, kata pria misterius tersebut. Ujian seperti apa itu? Tanya Xiaolang. Nanti kau akan tahu sendiri, sekarang mari ikut aku, kata pria tersebut kemudian menjentikkan jarinya. Mereka berdua langsung menghilang dari tempat tersebut dan muncul kembali di sebuah pulau kecil yang ada di tengah-tengah laut. Tidak ada apapun di pulau kecil tersebut kecuali hanya ada gunung yang cukup besar dan juga tinggi. Di gunung tersebut terdapat begitu banyak anak tangga, yang sepertinya dibuat khusus untuk bisa sampai ke puncak gunung. Xiaolang terdiam sejenak sambil berpikir, setelah beberapa detik akhirnya dia mendapatkan kesimpulan bahwa ujian yang akan ia lakukan tidaklah mudah. Ini adalah ujian yang akan kau lalui, kau harus bisa sampai ke atas puncak gunung sebelum waktu sebulan berakhir, kata pria misterius itu kepada Xiaolang. Meskipun aku bingung dengan tujuan dari ujian ini, tapi akan tetap aku lakukan, gumam Xiaolang. Menyemangati dirinya sendiri. Xiaolang menghela nafas panjang. Setelah itu dia berjalan mendekati anak tangga yang pertama. Sekilas tidak ada yang aneh dengan anak tangga tersebut, bahkan terlihat seperti anak tangga pada umumnya. Namun ketika Xiaolang melangkahkan kakinya dan berdiri di anak tangga yang pertama, tubuhnya seperti ditimpa oleh gunung yang sangat-sangat besar. Mustahil, tekanan macam apa ini? Ucap Xiaolang mencoba menahan tekanan yang ada di tubuhnya. Tekanan yang Xiaolang rasakan di tubuhnya benar-benar sangat berat, bahkan ia sampai memuntahkan sedikit darah segar tanda bahwa ia mengalami luka dalam. Dengan perlahan-lahan Xiaolang mulai mengangkat kaki kanannya untuk melangkah ke anak tangga yang kedua. Ketika ia berdiri di anak tangga yang kedua, tubuhnya seakan-akan ditarik ke bawah oleh gravitasi yang teramat kuat. Di tubuhnya ia merasakan tekanan yang luar biasa dan sekarang dia ditarik oleh gravitasi yang sama sekali tidak masuk akal. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku? Batin Xiaolang.
Xiao Lang kemudian mencoba untuk melangkah ke anak tangga yang ketiga, meskipun langkahnya sangatlah berat, namun La tetap berusaha agar bisa menyelesaikan ujian tersebut dalam waktu 1 bulan. Di anak tangga yang ketiga Xiao Lang tiba-tiba merasakan kesulitan bernafas. Ketika ia melihat ke depan ternyata, ia sedang berada di ruang hampa yang sama sekali tidak ada udara di dalamnya. Perlahan-lahan namun pasti Xiao Lang memulai langkah berikutnya untuk menuju ke anak tangga yang keempat, meskipun dengan tantangan yang sangat berat akan tetapi semua itu ia jalani dengan penuh keyakinan dan semangat. Ketika sampai di anak tangga yang keempat, Xiao Lang akhirnya bisa bernafas dengan lega namun baru saja La ingin merasa senang tapi di hadapannya sudah ada ribuan tombak es yang sedang melesat dengan cepat ke arahnya. Dengan tekanan berat dan tarikan gravitasi yang begitu kuat Xiao Lang mencoba untuk menghindari semua tombak es yang sedang mengarah padanya, akan tetapi tidak semua tombak es dapat ia hindari dengan sempurna, hingga menyebabkan ia mendapat beberapa luka tusukan ataupun luka goresan akibat tombak es tersebut. Sebenarnya ujian macam apa ini? Gumam Xiao Lang pelan. Dengan nafas tersengal-sengal Xiao Lang melanjutkan langkahnya untuk naik ke anak tangga yang berikutnya, yaitu anak tangga yang kelima. Di sini Xiao Lang dihadapkan dengan sosok Si Long namun dengan versi yang sangat berbeda, karena selain ukurannya yang 2 kali lebih panjang dan lebih besar, warnanya juga hitam dan memancarkan aura yang mengerikan. Naga besar tersebut langsung menyerang Xiao Lang dengan sangat ganas. Meskipun kesulitan menghindar namun Xiao Lang tetap berusaha untuk mencoba melawan naga hitam itu. Sempat beberapa kali Xiao Lang terkena serangan dan hampir saja terjatuh dari anak tangga yang kelima, namun dengan cepat Xiao Lang mencoba menyeimbangkan dirinya lagi agar bisa bertahan dengan baik. Jika bukan karena tekanan besar di tubuhku dan gravitasi yang tidak masuk akal, maka aku pastikan kau tidak akan pernah bisa menyentuhku, gumam Xiao Lang kesal. Chapter 118. Rencana Licik Sendian. Di anak tangga yang kelima, Xiao Lang masih berusaha untuk menghindari setiap serangan dari naga hitam yang ada di depannya. Ia ingin sekali melanjutkan langkahnya dan langsung menuju ke anak tangga yang berikutnya. Akan tetapi naga hitam tersebut nampak tidak mengizinkan Xiao Lang untuk melangkah. Xiao Lang mencoba untuk mengatur nafasnya agar dia bisa tetap tenang. Dengan perlahan-lahan ia mencoba untuk melawan tekanan yang ada di tubuhnya, serta mencoba untuk tetap melangkah meskipun gravitasi di tempat itu sangatlah kuat. Di puncak gunung pria misterius yang memberikan ujian kelada Xiao Lang nampak sedang mengawasinya. La tersenyum lebar saat melihat usaha yang dilakukan oleh Xiao Lang. Meskipun rintangan yang La berikan di setiap anak tangga tidaklah mudah, akan tetapi ia merasa bangga dengan Xiao Lang yang telah berhasil mencapai anak tangga kelima. Jika kau memahami kuncinya, maka ujian ini akan kau lalui seperti naik anak tangga belasa, gumam pria tersebut. Pria itu kemudian berjalan ke sebuah tempat, yang mana tempat tersebut dikelilingi oleh 5 pilar yang sangat megah. Di masing-masing pilar terdapat aura yang berbeda dan aura tersebut sangatlah kuat. Pria itu kemudian berdiri di tengah-tengah tempat tersebut dan kemudian ia membuat segel tangan yang cukup rumit. Setelah itu ia menempelkan telapak tangannya ke tanah. Di sekitar pria tersebut langsung muncul sebuah lingkaran sihir yang sangat besar. Kelima pilar yang mengelilingi tempat tersebut tiba-tiba bercahaya sangat terang dengan warna yang berbeda-beda. Lalu dari kelima pilar tersebut muncul 5 sosok yang hanya berbentuk cahaya. Hormat kepada 5 penguasa, maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan, kata pria itu. Jangan sungkan seperti itu, kami berlima mengetahui apa tujuanmu. Biarkan kami sendiri yang menilai apakah dia layak atau tidak, jawab salah satu sosok berbentuk cahaya tersebut.
Kelima sosok tersebut kemudian menghilang dan muncul lagi di dekat Xiaolang yang sedang bersusah payah melawan naga hitam di depannya. Kedatangan mereka membuat Xiaolang tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh lebih besar lagi, akan tetapi dia masih belum ingin berhenti untuk berusaha. Anak yang sungguh menarik, kata salah satu dari sosok tersebut. Benar sekali, dia memiliki banyak sekali misteri di dalam dirinya, ujar yang lainnya. Coba kalian lihat, dia memiliki darah Shen Liu di dalam dirinya dan juga darah keturunan dari klan Dewa Cahaya, ucap yang sosok yang lain. Apa kalian tidak merasakan kalau dia mempunyai kekuatan yang sangat misterius di dalam dirinya, dan aku rasa dia adalah orang yang cocok untuk meneruskan tahta penguasa semesta, ujar yang lainnya menimpli. Mereka berlima mengawasi Xiaolang dengan sangat serius. Aura yang dipancarkan oleh tubuh Xiaolang membuat mereka tertarik dengan sosok Xiaolang. Setelah selesai mengawasi Xiaolang, mereka berlima kemudian pergi lagi dari tempat tersebut dan muncul kembali di hadapan pria yang memanggil mereka. Penguasa sekalian, bagaimana menurut Anda? Tanya pria itu. Kami sudah memutuskan bahwa anak itu akan menjadi penerus tahta penguasa semesta, yang artinya kau harus mendidiknya dengan baik. Jangan biarkan Shen Liu mengetahui bahwa kita sedang melatih putranya, jika tidak dia pasti akan sangat marah, kata salah satu sosok tersebut. Tentu saja penguasa, akan tetapi bagiku Shen Liu bukanlah apa-apa, dan akan sangat mudah untukku menghancurkannya, ucap pria itu sombong. Mungkin kau bisa mengalahkan Shen Liu, tapi apa kau sanggup menghadapi putranya? Tanya salah satu sosok. Sejak dulu kami tidak pernah menyukai sikap sombongmu itu, dan ingat satu hal, putra Shen Liu itu adalah ancaman yang sangat berbahaya. Bahkan kami lima penguasa belum tentu bisa menghadapinya jika kekuatan aslinya bangkit, jadi jangan sampai dia malah berbalik melawan kita para penguasa semesta, kata sosok lainnya. Kemudian mereka menghilang. Kalian tenang saja, suatu saat nanti akan aku gunakan dia untuk menghancurkan alam semesta ini. Hahaha, kata pria itu tertawa lepas. Di kaki gunung, Xiaolang yang telah berhasil melewati naga hitam akhirnya bisa bernafas lega. Namun ketika ia ingin melanjutkan langkahnya tiba-tiba sesuatu yang aneh seperti memasuki kepalanya. Anakku Langer, ingatlah pesan ayah bahwa tidak selamanya yang lembut itu lemah. Xiaolang tersentak kaget ketika mendengar suara Xiao Erlong memasuki kepalanya. Dan entah kenapa setelah mendengar suara Xiao Erlong tenaga Xiaolang seperti kembali lagi. Xiaolang terdiam untuk beberapa saat lah tiba-tiba mengerti maksud dari ucapan ayahnya itu. Sekarang aku mengerti, jadi semua ini hanyalah ilusi yang dibuat begitu nyata. Jika aku menggunakan kekuatan maka aku akan kesulitan, tapi jika menggunakan ketenangan maka akan sangat mudah, ucap Xiaolang sambil tersenyum. Xiaolang kemudian menghela nafas panjang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Setelah benar-benar tenanglah kemudian mulai melangkah secara perlahan-lahan, dan benar saja ia sama sekali tidak merasakan apa-apa di tubuhnya baik itu tekanan atau apapun itu. Meskipun di hadapannya ada berbagai macam rintangan namun Xiaolang sama sekali tidak takut karena semua itu hanyalah ilusi semata. Dengan ketenangan hati dan pikiran Xiaolang akhirnya bisa melewati setiap anak tangga dengan sangat mudah, dan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam Xiaolang akhirnya hampir sampai ke puncak gunung. Akan tetapi saatlah hampir sampai di puncak gununglah mendengar sesuatu yang membuatnya sangat marah. Setelah dia menyelesaikan ujian ini, maka aku akan langsung menobatkannya sebagai penerusku dan setelah itu akan aku buat dia melawan ayahnya sendiri, kata pria misterius yang selama ini membantu Xiaolang. Aku tidak pernah menyangka kalau kau akan berbuat demikian, ujar Xiaolang. Pria tersebut kaget dan langsung mengalihkan pandangannya, lah sangat terkejut saat melihat Xiaolang. Sudah berada di anak tangga yang terakhir,
Padahal menurut perhitungannya Xiao Lang tidak akan mudah mencapai anak tangga yang terakhir tersebut. Sial, kenapa dia sudah sampai di sini? Batin pria itu. Siapa sebenarnya kau ini, dan kenapa kau menginginkan aku melawan ayahku sendiri, kata Xiao Lang sinis. Hahaha, selamat penerusku, kau memang yang terhei. Cukup basa-basimu itu. Katakan siapa kau sebenarnya, ujar Xiao Lang memotong ucapan pria itu. Jangan marah nak, siapapun diriku kau tidak perlu tahu, yang penting kau akan menjadi penerusku untuk memimpin alam semesta ini, jawab pria itu. Aku sama sekali tidak tertarik menjadi penerusmu, dan aku sangat tidak suka dengan pemikiranmu yang akan menjadikanku sebagai boneka untuk melawan ayahku sendiri, ucap Xiao Lang sinis. Hahaha, karena kau sudah mengetahui maksudku maka akan aku beritahu siapa aku sebenarnya, jawab pria itu. Namaku adalah Shen Dian, adik ayahmu, dan kau tahu kenapa aku punya pemikiran seperti itu. Itu karena aku sangat membenci ayahmu, kata pria tersebut kemudian melesat maju menyerang Xiao Lang. Chapter 119. Xiao Lang vs Shen Dian. Xiao Lang sangat terkejut mendengar ucapan pria yang bernama Shen Dian tersebut, terlebih lagi dia mengatakan bahwa dia sangat membenci ayahnya, namun ia sudah terlambat untuk bertanya lebih jauh karena Shen Dian telah melesat maju menyerangnya dengan sangat cepat. BBOOMMMMM. Ledakan besar terjadi saat pukulan Shen Dian menghantam tubuh Xiao Lang hingga membuatnya terpental puluhan meter. Shen Dian tidak berhenti sampai di sana saja, kemudian menghilang dan muncul di belakang tubuh Xiao Lang yang sedang melayang. Ia kemudian menendang Xiao Lang dan membuatnya terpental sekali lagi sampai menabrak gunung tempat ia melakukan ujian. Jika saja kau mau menuruti keinginanku, maka aku pasti akan membuatmu menguasai alam semesta ini, kata Shen Dian sambil menciptakan sebuah tombak raksasa dari energinya. Setelah itu ia melemparkan tombak tersebut ke arah Xiao Lang. Xiao Lang tidak tinggal diam saja, kemudian menciptakan tombak yin dan yang berukuran lumayan besar dan langsung melemparkannya. BBOOMMMMM. Ledakan besar kembali terjadi saat kedua tombak tersebut saling bertabrakan, namun karena kekuatan Shen Dian yang lebih kuat dari Xiao Lang, akhirnya tombak Xiao Lang tidak mampu menghancurkan tombak Shen Dian. Tombak tersebut terus melesat ke arah Xiao Lang dengan sangat cepat. Dengan sigap Xiao Lang menghindar ke samping agar tidak terkena tombak tersebut dan hasilnya tombak tersebut malah menghantam gunung dan membuatnya hancur menjadi abu. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan, gumam Xiao Lang. Jika kau memang adik ayahku, lalu kenapa kau membencinya, tanya Xiao Lang. Itu karena dia selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, jawab Shen Dian kemudian kembali menyerang Xiao Lang dengan ganas. Xiao Lang yang menyadari perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, kemudian mengeluarkan Dragon Spear untuk melawan Shen Dian. Pertarungan sengit terjadi di atas langit dan meskipun sudah dibantu dengan Dragon Spear namun Xiao Lang masih nampak kewalahan menghadapi Shen Dian. Meskipun kau menggunakan senjata yang tiada duanya, tapi kau tentu tahu bahwa kekuatan Dragon Spear hanya akan menyesuaikan diri dengan penggunanya, kata Shen Dian di sela-sela pertarungan. Apa yang dikatakan oleh Shen Dian memang ada benarnya. Ketika Dragon Spear berada di tangan Xiao Lang maka kekuatannya tentu akan menyesuaikan diri dengan kekuatan Xiao Lang. Hal itu tentu saja menguntungkan Shen Dian yang kekuatannya jauh di atas Xiao Lang. Shen Dian menghindar ke belakang kemudian menciptakan sebuah tombak dari energinya yang seukuran dengan Dragon Spear. Setelah itulah kembali menyerang Xiao Lang. Bagi Shen Dian yang kekuatannya jauh di atas Xiao Lang tentu saja tidak sulit baginya untuk menghindari dan menyerang balik Xiao Lang, bahkan tak terlihat hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja.
Meskipun Xiaolang mengetahui ia tidak mampu menghadapi Sendian, namun ia tetap berusaha sekuat tenaga. Akan tetapi tetap saja di hadapan Sendian kekuatan Xiaolang saat ini hanyalah seperti seekor semut di hadapan sang naga yang agung. Menyerah saja dan turuti keinginanku maka aku akan mengampuni nyawamu, kata Sendian. Tidak akan pernah, aku lebih rela mati daripada harus menjadi bonekamu, jawab Xiaolang. Kalau begitu terimalah kematianmu, ujar Sendian. Di tempat lain, Shen Liu yang sedang bermeditasi dapat merasakan bahwa Xiaolang dalam bahaya. Ia kemudian berdiri dan langsung menghilang dari tempatnya. Beberapa saat kemudian Shen Liu muncul kembali di Sekte Bulan Sabit, tepatnya di kamar Xiaolang yang mana di sana sudah ada Luo Li dan yang lainnya. Ayah, sapa Luo Li. Tuan besar, ucap Silong dan Xiao Guang bersamaan kemudian berlutut di hadapan Shen Liu. Dao Fang melihat kedua kakaknya yang berlutut kemudian melakukan hal yang sama, sementara Tang Zong, Zhou Tian dan Luo yang sedikit menunduk untuk memberikan hormat kepada Shen Liu. Xiao Guang, aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan mendapatkan tubuh fisikmu kembali secepat ini, ucap Shen Liu. Aku juga tidak menyangka Tuan, hanya saja aku bingung siapa yang melakukan hal ini, jawab Xiao Guang. Sudahlah, yang jelas sekarang tubuh fisikmu sudah kembali, hanya saja kau harus berkultivasi seperti manusia biasa jika ingin kekuatanmu yang sesungguhnya kembali, kata Shen Liu. Xiao Guang sedikit kaget mendengar perkataan Shen Liu. Lah tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seperti manusia biasa, yang harus melakukan kultivasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Tuan, kenapa kami bisa seperti ini? Tanya Xiao Guang. Itu karena ada yang memutus hubungan kalian dengan putraku, selain itu dia juga memberikan tubuh fisik manusia biasa padamu dan itulah alasan kenapa saat ini kau sama dengan manusia. Sedangkan Silong, kau telah kehilangan jiwa nagamu, untuk mendapatkannya kembali kau harus merebutnya kembali, jawab Shen Liu menjelaskan. Apa? Pantas saja aku tidak bisa berubah menjadi naga, ujar Silong. Sudahlah sekarang kita harus menyelamatkan Langer, ucap Shen Liu. Ayah, memangnya kakak kenapa? Tanya Luo Li. Shen Liu kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada Xiaolang, yaitu saat ini jiwa Xiaolang sedang berada di dimensi lain dan sedang bertarung mati-matian dengan seseorang, dan itulah sebabnya mereka tidak bisa merasakan aura keberadaan Xiaolang. Shen Liu juga menjelaskan bahwa yang sedang Xiaolang hadapi saat ini adalah orang yang menyebabkan Xiao Guang dan Silong seperti itu. Shen Liu mengatakan bahwa saat ini keadaan Xiaolang sedang terdesak dan butuh bantuan, jadi mereka harus segera menyusul Xiaolang. Luo Li, Xiao Guang, Silong dan Dao Fang menganggukkan kepalanya bersama. Mereka berempat siap untuk pergi menyelamatkan Xiaolang, lalu dengan kekuatan yang dimiliki olehnya, Shen Liu membawa mereka ke tempat Xiaolang berada saat ini. Di tempat Xiaolang berada, kondisi Xiaolang saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Sekujur tubuhnya telah dibasahi oleh darah yang terus mengalir dari luka yang lah terima. Meskipun yang sedang bertarung adalah jiwanya, justru itu akan berdampak fatal pada tubuh Xiaolang. Ketika seseorang mengalami luka luar ataupun luka dalam mungkin akan bisa disembuhkan secara perlahan-lahan. Namun jika yang terluka adalah jiwanya maka akan sangat sulit untuk disembuhkan, sekalipun orang yang memiliki jiwa dewa perang seperti Xiaolang. Sekarang adalah akhir dari semuanya, kata Sendian sambil menciptakan bola cahaya hitam dan kemudian melemparkannya ke arah Xiaolang. BBOOMMMMM. Ledakan besar terjadi saat bola tersebut menghantam tubuh Xiaolang. Sendian nampak sangat senang sambil tertawa lepas, namun beberapa saat kemudian tawanya tiba-tiba berhenti saat merasakan aura yang sangatlah kenali.
Kakakku yang tercinta, ternyata kau juga datang untuk menghantarkan nyawamu sendiri, ucap Sendian. Kita lihat saja, siapa yang akan mati lebih dulu, jawab Sen Liu dari balik perisai cahaya yang lah buat untuk menahan serangan Sendian. Chapter 120. Menyelamatkan Xiao Lang. Beberapa saat sebelum serangan Sendian mengenai Xiao Lang, Sen Liu dan yang lainnya berhasil sampai tepat pada saatnya dan Sen Liu juga berhasil menahan serangan Sendian dengan menciptakan perisai pelindung. Sen Liu nampak sangat marah ketika melihat keadaan Xiao Lang yang sangat mengkhawatirkan. Aura berwarna abu-abu keemasan nampak menyelimuti dirinya. Dalam sekejap mata Sen Liu sudah berada di hadapan Sendian dan langsung mendaratkan pukulan keras ke dadanya hingga membuat Sendian terpental puluhan meter. Kau sudah sangat keterlaluan, selama ini aku selalu diam dengan ulahmu tapi kali ini kau tidak akan pernah aku maafkan, kata Sen Liu tegas. Hahaha, bagus kalau begitu aku bisa memusnahkan kalian semua sekaligus, jawab Sendian. Aura yang sangat besar meledak dari tubuh Sendian, kemudian ia menciptakan sebuah lingkaran sihir yang cukup besar. Dari dalam lingkaran sihir tersebut muncul seekor naga hitam yang sangat besar. Naga tersebut sama persis seperti naga yang dihadapi oleh Xiao Lang saat di anak tangga yang kelima. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku karena telah membangkitkan potensi sesungguhnya dari anakmu. Jika dia masih terhubung dengan naga Azure dan energi bintang maka kekuatannya tidak akan pernah bisa bangkit sampai kapanpun, kata Sendian. Kau tidak mengetahui apa-apa mengenai putraku, meskipun yang kau lakukan benar tapi tetap saja kau telah lancang menyakiti putraku, perbuatanmu ini sama sekali tidak bisa aku maafkan, ujar Sen Liu. Aura abu-abu keemasan juga meledak dari tubuhnya. Xiao Guang yang sedang berada di dekat Xiao Lang tiba-tiba merasakan dirinya terpanggil oleh sesuatu. Beberapa saat kemudian Xiao Guang berubah menjadi bintang kecil dan masuk ke dalam tubuh Sen Liu. Sen Liu kemudian mengangkat tangan kanannya ke samping lalu muncul sebuah lingkaran sihir yang cukup besar. Dari dalam lingkaran sihir tersebut muncul Xiao Guang dengan tampilan yang sangat berbeda. Tubuhnya telah menggunakan armor yang berwarna emas dan terlihat sangat megah, bahkan aura yang terpancar dari dirinya sangatlah agung. Slal, ternyata dia masih menyatu dengan energi bintang sialan itu, batin Sendian. Sejak berhasil menundukkan Xiao Guang, Sen Liu telah melakukan kontrak darah dengan Xiao Guang. Jadi meskipun Xiao Guang ada di tubuh Xiao Lang, dia tetap bisa memanggilnya dan menjadikannya sebagai partner dalam bertarung. Mereka berdua sama-sama melesat maju dan saling menyerang, dan seketika pertarungan skala Immortal God mengguncang tempat tersebut. Baru beberapa detik saja mereka bertukar jurus tapi sudah berhasil menghancurkan apa saja yang ada di sana. Xiao Lang dan yang lainnya hanya bisa terkaku melihat dahsyatnya pertarungan Sen Liu dan Sendian. Awalnya mereka sempat berpikir ingin membantu Sen Liu, akan tetapi setelah melihat pertarungan tersebut, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka hanya akan menjadi penghalang saja. Sial, jika saja aku bisa membantu ayah, gumam Xiao Lang. Silong apa kita MC bisa menyatu? Tanya Xiao Lang. Maaf tuan, jiwa nagaku sudah diambil oleh pria itu, jadi tidak mungkin bagiku untuk bisa bersatu lagi dengan tuan, jawab Silong. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa membantu ayah? Tanya Xiao Lang kesal. Yang bisa membantu hanyalah kekuatan asli tuan, jawab Silong. Apa maksudmu? Tanya Xiao Lang. Begini tuan, yang dikatakan oleh Sendian ada benarnya, karena kekuatan tuan tidak akan bangkit jika tuan terus terhubung dengan aku dan Xiao Guang. Masalahnya asalah kami juga tidak tahu caranya untuk membangunkan kekuatan tuan yang sedang tertidur, jawab Silong. Xiao Lang nampak sangat kebingungan,
La sama sekali tidak mengerti kekuatan apa yang dibicarakan oleh Silong. Ia sangat ingin membantu ayahnya namun La tidak tahu harus berbuat apa. Bukannya La tidak percaya dengan kekuatan ayahnya, hanya saja ia merasa bahwa Sen Dian bukanlah lawan yang mudah dihadapi oleh ayahnya. Sementara itu di atas langit, pertarungan sengit antara Sen Dian dan Sen Liu terus berlanjut. Keduanya nampak sama-sama imbang baik itu dalam segi kecepatan maupun kekuatan. Xiao Guang dan Naga Hitam juga nampak sedang bertarung di sisi lain, dan baru kali ini Xiao Guang melihat ada yang mampu mengimbangi kekuatan Xiao Guang selain ayahnya. Sial, kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa, gumam Xiao Lang. Kakak, tenanglah. Kau tidak akan mendapatkan solusi jika kau berpikir dalam keadaan gelisah, ucap Luoli sambil memegang tangan Xiao Lang. Aura dingin di dalam tubuh Luoli tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Lang dan membuat ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Xiao Lang tersentak ketika merasakan ada sesuatu yang mencoba bangkit dari dalam dirinya, namun sesuatu tersebut seperti tertahan oleh dinding yang sangat tebal. Lier, Silong, Dao Fang, gunakan kekuatan kalian masing-masing dan kirim ke tubuhku, ucap Xiao Lang. Tapi Master, jika begitu aku takut kau akan terkena racunku, jawab Dao Fang. Itu memang benar, tapi aku ingin tetap mencobanya, kata Xiao Lang. Mereka bertiga kemudian mengangguk dan langsung menggunakan kekuatan mereka untuk ditransfer ke tubuh Xiao Lang. Ketika tiga kekuatan tersebut masuk ke dalam tubuh Xiao Lang, sesuatu yang sangat besar di dalam tubuhnya tiba-tiba terpanggil dan seketika aura yang sangat besar langsung meledak dari dalam tubuh Xiao Lang. Tubuh Xiao Lang kemudian melayan secara perlahan dan seketika kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sen Liu dan Sen Dian yang sedang bertarung langsung menghentikan pertarungannya saat mereka merasakan adanya aura yang jauh lebih besar berada di dekat mereka. Keduanya langsung mengalihkan pandangan kepada Xiao Lang dan benar saja, aura tersebut memang berasal dari tubuh Xiao Lang yang sedang melayang di udara. Wajah Sen Dian tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi ketika melihat sosok Xiao Lang yang diselimuti oleh aura yang sangat mengerikan, sementara Sen Liu nampak sangat khawatir dengan Xiao Lang. Gawat, aku harus pergi secepatnya dari tempat ini, kata Sen Dian. Baru saja Sen Dian ingin beranjak pergi dari tempat tersebut, tapi Xiao Lang sudah berada di hadapannya dan langsung mendaratkan pukulan yang sangat keras di tubuh Sen Dian. Pukulan tersebut membuat Sen Dian terpental puluhan meter jauhnya dan ia juga mendapatkan luka dalam yang cukup parah hanya karena satu pukulan tersebut. Langer, kendalikan dirimu, ujar Sen Liu. Xiao Lang sama sekali tidak menghiraukan perkataan Sen Liu. Dari sorot matanya yang tajam terlihat jelas bahwa Xiao Lang sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. Gawat, jika begini aku terpaksa menyegel kekuatan itu lagi, kata Sen Liu kemudian membuat segel tangan yang sangat rumit. Setelah itu Sen Liu langsung menyerang Xiao Lang tepat di dadanya. Dari telapak tangan Sen Liu keluar rantai yang langsung membelenggu tubuh Xiao Lang dan secara perlahan-lahan kekuatan Xiao Lang kembali menurun hingga akhirnya membuatnya tak sadarkan diri. Sen Dian yang melihat ada kesempatan langsung menghilang dari tempat tersebut bersama dengan naga hitam yang merupakan beast spiritnya. Sen Liu tidak menghiraukan kepergian Sen Dian karena ia sedang sibuk menyegel kekuatan Xiao Lang yang sudah tak terkendali. Seharusnya aku tidak membiarkanmu bertemu dengan pria sialan itu, kata Sen Liu. Alasan Sen Liu tidak ingin membiarkan Xiao Lang menggunakan kekuatannya adalah karena Xiao Lang belum bisa mengontrol kekuatan tersebut. Jika ia sudah dikendalikan oleh kekuatan tersebut maka Xiao Lang bisa saja menghancurkan apapun yang ada di hadapannya termasuk ayahnya sendiri. Bersambung. Chapter 121. Masa lalu Sen Liu dan kekuatan Xiao Lang.